قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Waltakun, dan supaya ada minkum dari kalangan kalian ummatun, satu kelompok, yad'una, yang mereka mengajak, ilal khairi, ke kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka memerintahkan bil ma'rufi, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang dari kemungkaran. Mengajak dengan memerintah itu berbeda lah ya. Mengajak, ayo ke masjid, itu namanya mengajak. Kalau memerintah, sudah waktunya sholat, pergilah ke masjid. Banyak ayah pada anak, penguasa pada rakyat. Wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika, dan mereka, hum, mereka, al-muflihun, adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Di kewajibannya seluruh umat adalah usaha menyampaikan kebaikan, melarang kemungkaran. Itu seluruh umat begitu itu. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ini kewajiban kita, setiap melihat mungkar, kalau kita ada kemampuan, falyughayyirhu biyadihi, maka supaya dia rubah dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Kita hanya punya pondok atau pimpinan kampung, pimpinan satu perguruan, kita punya kemampuan untuk melarang kemungkaran di wilayah kita, maka kita hentikan kemungkaran-kemungkaran sebagaimana amanah kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita. Atau kita sebagai guru kepada murid, ini punya kekuasaan lebih, melebihi umumnya teman. Wa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, maka dengan lidahnya. Ada sebagian orang dengan temannya, dia tidak mampu untuk menggunakan kekuatan, dia hanya sekedar berteman, maka nasihat, janganlah dibuat itu dengan hikmah, janganlah diteruskan bilisani. Wa man lam yastati', kalau itu tidak mampu, fa biqalbihi, maka supaya dia ingkar dengan hatinya. Di minimalnya kewajiban kita kalau melihat kemungkaran yang kita tidak mampu merubahnya atau menasihatinya adalah di hati itu tidak setuju. Apakah orang yang tidak setuju di hati itu mesti imannya lemah? Tidak. Wadzalika, dan yang demikian itu yaitu mengingkari dengan hati, ad'aful iman. Begitu ya sebagai riwayat. Adalah paling lemah-lemahnya amalan iman. Jadi ad'aful iman di sini ada mudhof ilaih mahdhuf, yaitu bunyinya ad'afu a'malil iman. Di praktek keimanan yang tampak di situ itu paling lemahnya minimal praktek di dalam hati, saya enggak setuju. Jadi orang yang mampunya hanya mengingkari dengan hati, itu tidak mesti dia lemah imannya. Dia lemah posisinya untuk menggunakan iyatnya dan menggunakan lesannya. Asiyah termasuk sekuat-kuatnya wanita imannya, tapi dia tidak mampu ngomong apapun pada Fir'aun. Ibnu Mas'ud termasuk ulama besarnya sahabat,
ketika beliau hijrah di negeri Irak, di sana masih banyak mu'alaf yang amalannya belum pas. Maka kadang-kadang beliau melihat kondisi mereka dalam kemungkaran, langsung beliau menutup telinga beliau dengan sorban beliau, langsung menghindar dari tempat tersebut. Apakah Ibnu Mas'ud imannya lemah? Tidak. Praktek yang beliau mampu ya protes dengan hati itu. Karena banyak yang ngartikan wadzalika ataful iman, orang selalu sudah enggak ingkar kemungkaran itu imannya paling lemah. Kalau hanya dengan hati sudah paling lemah. Paling lemah amalan imannya, bukan imannya. Sudah paham ya? Ini penting loh ya. Ini satu pembahasan biar kita memahami hadis ini lebih akrab ila shawab. Lah firman Allah wal taqum ini, di samping seluruh orang iman berkewajiban tadi amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka supaya dibentuk satu jamaah khusus yang fokus pada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka perintahnya wal takum minkum. Sebagaimana ada perintah untuk sebagian umatnya ada yang fokus urusan ta'allum wa ta'lim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Ada yang fokus urusan ngajar biar umat itu tahu kebenaran. Ada kelompok khusus yang memang tawajuh pada dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka di sini usaha dipraktekkan semua. Fokus urusan ngaji di pondok. Fokus urusan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di markas. Tapi di samping itu setiap pribadinya mukallaf punya tanggung jawab untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi perlu dibentuk kelompok yang khusus. Maka kita kadang-kadang daftar dari kelompok khusus khurut 40 hari, khurut 4 bulan itu untuk menunaikan di antara mafhumnya ayat ini, yaitu wal takum minkum. Jadi di samping kegiatan umumnya umat, ada yang minkum fokus. Nah terus mafhumnya seluruh umat berkewajiban itu dari mana? Dari sifatnya para sahabat yang akan disebutkan dalam ayat selepas ini. Yaitu semua sahabat sudah bukan kelompok lagi, semua masyarakatnya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di masyarakat secara umum punya rasa tanggung jawab itu, tetapi ada kelompok yang fokus. Wallahu a'lam. Ini sebagian pemahaman begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, kuntum kalian telah menjadi khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat, yang dihantar, yang dikeluarkan, linnasi, untuk para manusia. Ta'muruna, kalian memerintahkan, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wa tanhauna, dan kalian melarang, 'anil munkari, dari kemungkaran. Kita ini harus memahami bahasa itu ya sebagai bahasa yang benar. Kuntum itu fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Itu berarti sudah terjadi atau belum? Sayyidina Umar dalam hadis mengatakan, ayat ini bukan untuk seluruh umat. Ayat ini untuk sahabatnya Rasulullah. Andaikan ayat ini untuk seluruh umat tanpa ada batasan sudah terjadi, Allah akan menggunakan isim. Allah akan berfirman, antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ana, angta, angtuma, angtum, angti, angtuma, angtuna, ana, nahnu. Itu dhamir, itu isim dhamir itu
berkaitan dengan zaman apa tidak? Berkaitan dengan zaman apa tidak? Tidak. Jadi kalau antum semuanya masuk. Tapi begitu kuntum, ini yang telah resmi dapat prestasi ini adalah telah terjadi. Siapa itu? Para sahabat. Maka selain sahabat, kata Sayyidina Umar, fal yu'addi syaratallah. Kalau selain sahabat, maka supaya menunaikan persyaratan yang telah disebutkan oleh Allah dalam ayat yang barusan kita baca, yaitu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau enggak, ayat ini pasti untuk sahabat, karena sahabat adalah umat Muhammad yang terawal. Berarti bukan untuk umat Muhammad, untuk umat Muhammad, sahabat umat Muhammad yang terawal, termulia, tertinggi, terdepan. Untuk selain sahabat harus daftar, mau amar ma'ruf nahi anil munkar, baru nanti disusulkan dengan para sahabat. Akhirnya menjadi khairu ummat taba'an lis sahabah. Adapun yang telah resmi menjadi khairu umat adalah sahabat. Saya ini sebaik-baiknya umat. Amar ma'ruf ra gelem, nahi mungkar ra gelem, sebaik-baiknya umat yang dari mana? Itu kuntum, loh, kuntum fi'il madhi. Apa kaitannya dengan antum kuntum itu fi'il madhi. Nah, ini kan apa itu? Quran kan untuk umat Muhammad. Iya, Quran untuk umat Muhammad, di dalamnya juga ada cerita malaikat. Apa kaitan antum dengan malaikat? Di dalamnya ada juga cerita mengenai iblis. Apakah antum bagian dari iblis? Jadi semua yang dalam Al-Quran belum tentu kita masuk di situ. Gitu loh. Ya tergantung kita memenuhi persyaratan apa tidak. Ada dalam Quran berarti untuk umat. Ya, itu penjabarannya luas. La ilaha illallah. Kurang lebihnya begitu itu.